Saya akan menjelaskan tentang trauma dada yang merupakan suatu sumber morbiditas dan mortalitas fisik baik secara tumpul maupun penetrasi. Karena dada merupakan suatu organ yang bertanggung jawab sebagai ventilasi, oksigenasi, dan sebagai sirkulasi. Trauma dada juga dapat mempengaruhi salah satu anggota tubuh. Apabila terjadi trauma dada, seluruh komponen pada dinding dada serta kapum pada torak itu bisa terganggu. Penyebab utamanya yaitu sering dijumpai initial assessment baik secara cepat maupun identifikasi dan penanganannya suatu kondisi yang mengancam nyawa seseorang. Untuk pneumotorak merupakan suatu keadaan yang terjadi apabila udara memasuki rongga pada pleura di antara pleura visceral dan juga pleura parietal sehingga dapat menyebabkan kolap pada paru. Pneumotorak ini terjadi apabila udara atau darah masuk ke dalam suatu ruangan yang potensial di antara pleura visceral dan juga pleura parietal yang biasanya disebabkan karena adanya laserasi pada paru ataupun cedera pada tulang belakang pada toraks. Untuk etiologinya itu penyebab pneumotorak itu adalah adanya suatu kebocoran pada daerah paru yang terisi udara melalui suatu robekan atau pecahnya pleura. Robekan pada pleura ini berhubungan dengan bronkus. Karena hal itu terjadi suatu pelebaran alveoli serta pecahnya septa alveoli yang kemudian akan membentuk suatu bula yang bisa disebut dengan granulomatous fibrosis sehingga menyebabkan pneumotorak karena bula tersebut. Untuk manifestasi klinisnya itu yang pertama hipoksia, yang kedua sianosis, yang ketiga ekspansi dada asimetris, yang keempat itu tachypno, dyspno, dan yang kelima peningkatan tekanan jalan napas. Untuk yang keenam kolap kardiovaskuler, untuk frekuensinya jantung itu lebih 140 kali per menit. Untuk patofisiologinya itu pada pernapasan spontan terdapat dua kekuatan yang berlawanan menghasilkan tekanan pada pleura yang negatif. Tekanan yang terjadi pada jalan napas positif apabila selama ekspansi lebih dari 3 dan negatif apabila saat inspirasi kurang dari 2. Untuk pemeriksaan diagnostiknya itu radiograf dada harus dilakukan pada pasien dalam posisi tegak lurus atau posisi dekubitus untuk melihat pergeseran mediastinal, kontralateral, depresi diafragmatik, ipsilateral, dan ekspansi dinding dada pada pasien pneumotorak. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang trauma dada. Saya akhiri.